Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi aspek perilakuan dalam pelaporan keuangan yang meliputi rekayasa dan manipulasi laporan keuangan. Aspek perilakuan dalam pelaporan keuangan meliputi perilaku perataan laba dan keandalan informasi akuntansi dan referensi informasi akuntansi bagi investor. Perataan laba adalah bagian dari manajemen laba yang disebabkan oleh pihak manajemen mempunyai informasi privat untuk kepentingan dirinya. Manajemen laba intinya adalah masalah keperilakuan, yaitu perilaku manajemen yang mementingkan dirinya sendiri dalam suatu pola keagenan. Yang perlu di sini adalah antara format atau bentuk sama pentingnya dengan isi yang disajikan, yang dilaporkan. Orang biasa terpengaruhi dengan perbedaan format padahal memiliki isi yang sama. Rekayasa adalah penyajian laporan keuangan yang direkayasa sehingga menggambarkan kondisi keuangan yang lebih baik daripada keadaan yang sesungguhnya. Biaya-biaya yang mungkin untuk direkayasa pencatatannya dalam arti bisa dicatat sebagai beban yang berdampak mengecilkan laba ataupun juga bisa dicatat sebagai investasi aset yang berdampak membesarkan laba. Selanjutnya yaitu biaya yang direkayasa. Yang pertama biaya-biaya dibayar di muka, dan yang kedua biaya yang belum dibayar. Yang ketiga biaya cadangan untuk masa depan. Dan yang selanjutnya cara untuk mendeteksi. Yang pertama membandingkan angka laporan keuangan periode sebelumnya dan dengan adanya perubahan, apakah adanya perubahan metode atau kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu manipulasi. Manipulasi laporan keuangan digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang tetapi dengan cara yang tidak sesuai koridor, bahkan bertentangan dengan moral. Dampak manipulasi terhadap etika profesi akuntan. Yang pertama, kode etik yang pertama yang dilanggar yaitu prinsip pertama tanggung jawab terhadap profesinya. Yang kedua, kode etik yang kedua yaitu prinsip kepentingan publik. Kode etik yang ketiga yang dilanggar yaitu prinsip integritas. Prinsip integritas yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalisnya dengan integritas setinggi mungkin. Ketika seorang akuntan melakukan manipulasi, maka akuntan tersebut telah melanggar kepercayaan publik pada dirinya sendiri. Kode etik yang keempat yang dilanggar yaitu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas yaitu setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Jika akuntan melakukan manipulasi, maka akuntan tersebut tidak objektif dan dianggap berat sebelah karena berusaha menguntungkan dirinya sendiri. Faktor penyebab manipulasi yang pertama yaitu motivasi. Motivasi adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Alasan pribadi dari dirinya sendiri pun dapat menyebabkan penyebab untuk melakukan tindak kecurangan yaitu manipulasi. Yang kedua yaitu sarana. Sarana menyangkut media yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan. Misalnya, dokumen yang telah diatur, transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, dan tidak menggunakan sarana yang memadai pun dapat menjadi faktor sarana bagi pelaku untuk melakukan tindak kecurangan. Yang ketiga yaitu kesempatan. Dengan kurangnya pengawasan internal dan pemahaman tentang aturan dapat menjadikan adanya rugi bagi pelaku lebih leluasa melakukan tindak kecurangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.